Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari keluarga Bapak Ferry Palensa berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah melayani kami dalam ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Baik, jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama. Kami puji dengan riang. Baik, mari kita tabiskan ibadah ini. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Ferry Palensa kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 13 bait pertama, Allah Bapa Tuhan. Baik jemaat Tuhan, keluarga Bapak Ferry Palensa dan semua kita yang boleh ikut dalam ibadah ini, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih jika kesempatan ini di waktu yang pertama kali kami melaksanakan ibadah online. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami, membukakan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, keluarga dan jemaat Tuhan sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan 2. Hari ini kalau jemaat Tuhan masih mengikuti pembacaan kita, bacaan harian COKB saat ini, hari Selasa ini kita sudah ada di dalam Hakim-Hakim, Kitab Hakim-Hakim pasal 1. Dan saya akan membawakan renungan dari Kitab Hakim-Hakim ini. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 saja. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan,
Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa setia mendengar, membaca, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim pasal pertama ini dimulai dengan satu frase yang berkata sesudah Yosua mati. Sesudah Yosua mati. Nah ini merupakan frase pertama yang mengawali kitab ini dan memberikan suatu tanda bahwa bangsa Israel sedang ada di dalam masalah. Apa masalah yang dialami? Masalah yang dialami ialah pemimpin hebat mereka telah tiada, yaitu Yosua. Dan masalah ini muncul karena apa? Karena Tuhan tidak menunjuk pemimpin baru. Tuhan tidak mengangkat orang lain untuk menggantikan Yosua. Jadi, menjadi pertanyaan bagi umat, siapa yang kemudian akan mengarahkan kami? Siapa yang akan menuntun kami, memimpin kami? Bagaimana kami bisa merebut tanah Kanaan kalau kami tidak memiliki seorang pemimpin lagi yang akan memberikan komando kepada kami, yang akan mengatur strategi untuk kami bisa berperang? Kira-kira itulah problem yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Siapa yang akan berbicara kepada Tuhan kalau kita tidak punya pemimpin? Musa dan Yosua telah tiada, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berbicara langsung kepada Tuhan ketika mereka membutuhkan petunjuk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sehingga peristiwa ini membuat mereka kebingungan, saudara. Nah biasanya kekosongan pemimpin atau posisi pemimpin dalam suatu organisasi atau satu komunitas itu akan membuat komunitas itu menjadi kalang kabut, tanpa arah dan tujuan. Mengapa? Sebab tidak ada pemimpin, di mana pemimpin itu punya tugas atau tanggung jawab sebagai petunjuk arah. Jadi apa yang harus mereka perbuat? Kemana mereka harus pergi? Kemana mereka harus melangkah? Mereka kebingungan. Kepergian Yosua melahirkan problem di tengah-tengah umat saat itu. Mereka mengalami namanya krisis kepemimpinan. Tidak ada pemimpin di antara mereka. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa mereka, ketika mereka mengalami yang namanya krisis kepemimpinan itu tidak berlangsung lama, saudara. Mengapa? Sebab umat Israel waktu itu segera menanggapi kondisi yang mereka alami saat itu dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 1 itu kita melihat bahwa mereka langsung bertanya kepada Tuhan, yang sebenarnya adalah pemimpin sejati, yang sebenarnya adalah pemimpin yang sesungguhnya. Mereka bertanya, siapakah yang akan lebih dahulu maju berperang? Di ayat 1 ya. Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Soalnya kita sudah tidak ada pemimpin, Tuhan. Siapa yang harus maju duluan? Nah saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat 1 ini merupakan perkataan umat yang dalam tafsiran disebut sebagai perkataan di mana mereka memiliki kondisi kerohanian saat itu titik yang paling tinggi. Ya, titik yang paling tinggi. Setelah pasal ini, saudara akan menemukan kemerosotan rohani terjadi di tengah-tengah umat Israel. Ayat 1, pasal 1 ayat 1 ini merupakan titik tertinggi dari kondisi kerohanian umat saat itu. Mereka masih bergantung kepada Tuhan.
Namun setelah itu saudara akan membaca serangkaian kekalahan yang dialami, yang mengenaskan terjadi di antara mereka. Terjadi kesukaran besar di antara mereka. Terjadi kemerosotan rohani dan moral di tengah-tengah umat. Namun di awal kitab ini kita melihat bahwa mereka masih teguh berpegang kepada Tuhan di dalam iman mereka. Ini tentu tidak lepas dari peran Yosua, tidak lepas dari keteladanan dan kesalehan Yosua yang memberikan dampak positif bagi kerohanian mereka. Selama Yosua ada, mereka begitu dekat juga dengan Tuhan. Yosua menjadi teladan besar dalam kehidupan mereka, teladan yang baik dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Yosua setia beribadah kepada Tuhan, ketika dia berkata bahwa saya dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu pilihlah kepada Allah siapa kamu akan beribadah. Tapi ketika Yosua berkata demikian, kalau kita membaca dalam kitab Yosua, mereka juga memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat itu mereka masih bergantung kepada Tuhan, saudara. Nah saudara, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab mereka. Apa yang Tuhan katakan di sana? Di ayat 2, Tuhan menjawab pertanyaannya. Suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Saudara, Yosua memang sudah mati. Tapi rencana Tuhan tidak boleh berhenti. Rencana Tuhan harus diteruskan. Tuhan mau bangsa ini meneruskan perjuangan mereka. Tuhan tidak mau mereka menyerah di tengah jalan, meskipun tidak ada pemimpin di antara mereka lagi. Tuhan ingin menegaskan kepada umat saat itu bahwa meskipun Musa dan Yosua merupakan dua pemimpin hebat yang telah menuntun mereka, tapi tanpa Allah sendiri, Musa dan Yosua tidak ada apa-apanya. Tuhan ingin menegaskan kepada umat bahwa dialah pemimpin yang sebenarnya. Dialah yang memimpin umat sampai saat itu di mana mereka berada. Dan Tuhan berkata bahwa ia telah menyerahkan musuh mereka. Artinya saudara, bahwa kemenangan itu sudah ada di tangan bangsa Israel saat itu. Meskipun mereka belum maju berperang, tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tuhan berkata bahwa ia telah menyerahkan. Telah berarti sudah. Jadi mereka sudah menerima kemenangan itu. Tinggal apa? Tinggal mereka bertindak, saudara. Tinggal mereka maju untuk berperang. Maka mereka akan menerima kemenangan yang telah diberikan Tuhan sebenarnya. Tuhan mau supaya bangsa ini aktif. Tuhan mau supaya bangsa ini menjemput bola, berusaha, tidak berleha-leha, tidak berpangku tangan. Tuhan mau umat ini punya tindakan, bukan menanti bola datang, atau bukan bersikap pasif terhadap suatu masalah. Demikian juga kita. Tuhan mau kita berusaha. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan mau kita berusaha, bukan bersantai-santai, bertindak pasif. Tuhan mau kita aktif ketika kita diperhadapkan dengan masalah, saudara. Nah saudara, kadang kita berjuang untuk sebuah pencapaian dalam hidup ini. Tapi terkadang godaan dunia begitu memikat kita, sehingga membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Yang kemudian membuat kita mulai untuk mengangkat tangan menyerah. Terkadang juga penyakit yang kita derita, ataupun persoalan hidup yang kita alami, persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan anak-anak, persoalan pekerjaan, persoalan cinta yang kita alami kadang membuat kita serasa putus asa dan ingin berhenti berharap pada Tuhan, dan kita hanya mau berkata sudahlah, cukup, saya menyerah. Tapi saudara, tahukah saudara sebagaimana Tuhan berkata kepada umat Israel pada waktu itu,
suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu. Tuhan telah menyerahkan Kanaan ke dalam tangan umat Israel, tinggal mereka bertindak untuk memperoleh kemenangan itu. Saudara, ketika masalah dalam kehidupan kita datang, mari kita renungkan akan apa yang telah dibuat Kristus atas hidup kita, saudara. Masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh dosa, saudara. Itu masalah terbesar dalam hidup kita manusia, siapapun itu. Akan tetapi bukankah ikatan kuasa dosa itu Kristus telah taklukkan? Dia telah menang atas kuasa dosa itu. Jadi ibaratnya seperti orang Israel, Kanaan itu sudah diserahkan kepada mereka. Telah ditaklukkan, tinggal mereka meraihnya. Kita pun sebagai umat Kristus, masalah terbesar itu kuasa dosa, diperhamba oleh kuasa dosa, Tuhan telah taklukkan. Kita sudah memperoleh kemenangan yang sebenarnya. Jadi saudara, sebenarnya ketika Tuhan berkata suku Yehuda lah yang harus maju, itu suatu firman yang sebenarnya menubuatkan akan Kristus. Saudara tahu bahwa Kristus itu berasal dari keturunan suku Yehuda. Dia keturunan Raja Daud, dan Raja Daud berasal dari suku Yehuda. Saudara pernah mendengar suatu ayat firman Tuhan bahwa dialah singa dari Yehuda. Itu menunjukkan Kristus. Dan ketika Tuhan berkata suku Yehuda yang harus maju, Tuhan sedang menyatakan bahwa Kristus yang dari suku Yehuda itulah yang akan datang memenangkan kita dari perhambaan dosa, yang akan membebaskan kita dari tangan orang Kanaan. Itu kuasa dosa yang Kanaan menggambarkan kuasa dosa yang memperbudak kita, dan dia datang menaklukkan itu, dan kita telah menerimanya, saudara. Dialah singa dari Yehuda. Sehingga saudara, kalau kita percaya tentang ini, bahwa Kristus telah menang atas masalah terbesar dalam hidup kita, mengapa kita mau menyerah pada masalah-masalah yang biasa saja? Mengapa kita mau menyerah terhadap pencobaan-pencobaan yang biasa? Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Kristus saja, Kristus telah menaklukkan masalah terbesar itu. Sehingga kita diberi kekuatan bahwa masalah-masalah dunia ini, pencobaan-pencobaan yang biasa itu, kita tidak perlu takut, saudara. Sebab yang terbesar saja Kristus telah kalahkan untuk kita. Apalagi yang biasa-biasa saja. Tinggal bagaimana kita beriman, kita tetap bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, pandemi yang terjadi hari ini itu memunculkan banyak sekali masalah. Minggu lalu mungkin saudara juga nonton. Saya menonton suatu video. Saya tidak menonton sampai habis. Ada video yang viral, saudara. Itu kalau tidak salah di Bandung, ya. Ada antrian pasutri di pengadilan agama. Ada juga beritanya yang saudara bisa baca, searching di Google. Antrian pasutri ngantri di pengadilan agama untuk apa ya? Pasti untuk bercerai. Dan memang dikatakan bahwa mereka mengantri untuk mengurus perceraian mereka. Yang hampir mencapai 700 kasus laporan yang masuk yang harus diproses untuk melewati yang namanya di pengadilan agama itu. Terjadi karena apa? Banyak alasan. Salah satunya karena corona ini yang menyebabkan perekonomian keluarga mereka bermasalah. Suami tidak punya pekerjaan lagi sehingga istri tidak mendapatkan nafkah.
Sehingga jalan yang mereka tempuh ya bercerai. Saudara, masalah itu nyata di sekitar kita. Tapi saudara dan saya adalah keluarga yang berbeda. Kita berbeda dengan mereka yang di luar sana. Sehingga krisis apapun yang melanda keluarga kita, kita harus terus berjuang. Pertahankan janji suci kita yang telah kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apapun yang membuat kita kesulitan, yang berdampak kemudian pada keluarga kita, mari kita tetap terus berjuang mempertahankan janji suci itu. Jadilah berbeda dengan dunia di luar sana, yang selalu ketika tidak menemukan solusi, perceraian yang menjadi jalan terakhir. Kita tidak dipanggil untuk itu, saudara. Kita dipanggil justru untuk berbeda dengan mereka. Tetap bertahan di dalam situasi sulit apapun. Sebab semua itu pencobaan-pencobaan biasa yang Tuhan izinkan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak melebihi kemampuan atau kekuatan kita. Kitalah yang terkadang mau menyerah duluan. Padahal Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terus berjuang, untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Saudara ingat selalu, jika masalah terbesar dalam hidup saudara saja Kristus telah taklukkan, apalagi masalah-masalah yang ada saat ini. Mari kita terus berjuang bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, keluarga Kristen di dalam Tuhan. Jangan sampai rumah tangga kita berakhir di pengadilan agama. Betapa memalukannya kita membangun janji suci, tapi kita mengingkarinya. Mari kita terus bersama-sama berjuang, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan saling mendukung, mengingatkan bahwa Kristus telah menang atas masalah terbesar dalam hidup kita. Pasti juga Dia akan memberi kemenangan pada masalah-masalah biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, tetap percayakan hidupmu, bawa segala beban hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia telah memberikan kemenangan. Dia telah menyediakan kemenangan. Tinggal kita berjuang, terus berjuang untuk meraih yang sudah Tuhan kasih. Dan kita akan hidup di dalam kebenarannya setiap saat. Teruslah berjuang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi persembahan syukur dan kita mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Baik keluarga dan jemaat Tuhan sekalian, kita masuk dalam doa syafaat dan syukur atas persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah sampai kepada kami. Kiranya kami dimampukan untuk boleh senantiasa terus berjuang di dalam kehidupan kami, di dalam mengiring Tuhan, di dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan kiranya menuntun kami. Bapa, malam ini berdoa bagi keluarga Bapak Ferry Palensa. Di dalam keberadaan mereka sebagai satu keluarga, khususnya keluarga Kristen yang Tuhan boleh berkati. Berdoa bagi keluarga ini kiranya Tuhan menolong di dalam segala
kehidupan yang mereka boleh jalani sampai hari ini dan ke depan. Terkhusus dalam perannya di dalam rumah tangga mereka. Pak Ferry sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang boleh Tuhan karuniakan. Kiranya mereka dimampukan untuk boleh menjalani peran mereka di dalam keluarga Kristen yang mereka jalani. Berdoa untuk pekerjaan daripada Bapak Ferry Palensa. Ketika ia keluar dari rumah, bahkan kembali ke rumah tangganya, Tuhan kiranya berkenan menyertai dia. Tak kala ia harus menyetir mobil kendaraannya, Tuhan kiranya boleh menyertai, memelihara dia. Jauhkanlah ia dari mara bahaya, kecelakaan, dan berbagai hal yang dapat merugikan kehidupannya. Kiranya kuasa-Mu senantiasa berkenan beserta dengan hamba-Mu. Berkati istri Ibu Memes Valensa di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. Terlebih saat ini ia sedang mengandung. Tuhan kiranya berkenan memberkati kandungannya, boleh senantiasa sehat selalu di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan juga kiranya menolong dia di dalam melewati hari-hari, di dalam bulan-bulan yang ia akan jalani dalam proses mengandungnya. Kiranya suatu saat nanti ke depan ketika waktunya tiba, ia boleh melahirkan dengan selamat anak ketiga yang Tuhan akan karuniakan di dunia ini. Terima kasih Bapak, berdoa bagi kedua anak yang Tuhan boleh hadirkan di tengah keluarga mereka, Shalom dan Christine. Tuhan kiranya menolong memberkati kedua anak ini dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, di dalam masa-masa hidup remaja yang ia sedang jalani hari ini. Berkenanlah kiranya Tuhan memelihara kedua anak ini. Biarlah kedua orang tua senantiasa setia mengajarkan akan Tuhan bagi keduanya, sehingga ketika mereka bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, mereka telah mengenal Tuhan dan mereka tidak mudah menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua daripada Bapak Ferry Palensa. Dalam masa tuanya, Tuhan kiranya berkenan memelihara, memberkatinya. Tuhan, berkatilah keluarga ini di dalam segala harapan dan impian sepanjang tahun ini, di tengah-tengah masa pandemi yang dijalani keluarga. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka tetap setia, tetap kuat di dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing yang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Tuhan berkenan senantiasa memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Jika ada di antara mereka yang sedang kurang sehat, Tuhan lawatlah dan berilah pemulihan bagi mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, khususnya pekerjaan, bahkan juga hal-hal yang lain, hadirlah ya Bapa, memberikan kekuatan baginya, sehingga mereka boleh menerima berkat-Mu setiap saat. Mereka dikuatkan di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah rumah tangga dalam bentuk virtual ini senantiasa setia memberkati kami dan apa yang kami boleh lakukan sampai hari ini. Segala bentuk ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkatilah apa yang telah kami berikan padamu, bahkan yang masih sisa dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya semua itu boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya jemput kita berdiri dan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 457 bait pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah sampai kepada kita menguatkan kita, dan kita tetap boleh terus berjuang di tengah dunia ini, di tengah berbagai kesulitan hidup, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Karena itu, jemaat kekasih, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara.